sekitar tahun iya iya. Oh iya, waktu Iya. RPS juga ada ini kegiatan ini ya Pak ya, penyuluhan ya Pak ya, kita undang. Ya, Iya sekitar iya. tahun 2016 waktu itu Iya kami iya iya. Di lapangan kalau nggak salah ya Pak ya. di sekolah kalau nggak salah, di sekolahnya juga di Oh, di lantai 3 ya. Iya betul Iya iya benar. Ya. Ya. Maka saya waktu dihubungin beberapa hari yang lalu saya agak bingung, gimana ya? Oh, yang di Bekasi, baru ingat saya. Oh. Nah, cukup terkesan saya datang ke sana waktu itu, alhamdulillah. Amin, terima kasih. Baik, saya khawatir waktunya kurang. Tadi juga agak mohon maaf, tadi waktunya agak mundur sedikit karena karena tadi ada beberapa pertanyaan itu harus saya respon juga Ibu. Iya, nggak apa-apa Bapak. Jadi tadi saya agak molor waktu ini. Iya. Ini juga kalau melorot waktunya ke belakang juga nggak apa-apa, nggak masalah karena habis ini kita materi juga sudah tidak ada lagi. Baik, kalau gitu saya juga mengucapkan salam pada adik-adik, anak-anakku yang ada di Bekasi. Nah, kalau saya sekarang ada di pojokan wilayah Jawa Barat bagian selatan timur, nah, agak jauh dari Monas. Nah, kebetulan saya lihat di berita Jabodetabek, Bekasi itu cukup memprihatinkan tentang pandemi COVID itu. Mudah-mudahan segera teratasi dan kita untuk waktunya ya. Isolasi mandiri sedang proses pengobatan bisa segera pulih kembali, ya kan? Kita doakan kita saudara-saudara kita yang sudah almarhum karena masalah COVID ini, ya mudah-mudahan terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Ya. Tapi ini ada suara Bu dari mana ya? Keras sekali ya? Oh, ada suara? Ya. Oh iya. Ya. Baik, adik-adikku, sekarang saya langsung ke adik-adik, ke anak-anak, bahwa masalah narkoba sampai dengan saat ini menjadi masalah yang cukup serius. Kalau saja negeri kita ini sedang diuji oleh sebuah masalah di mana pandemi COVID yang sudah 2 tahun cukup menggerus masalah ekonomi dan sebagainya. Banyak orang yang meninggal karena COVID. Tapi juga tidak kalah hebatnya juga narkoba ini juga cukup menggerus produktivitas warganya, di mana masalah narkoba ini sudah cukup lama dan masalahnya juga cukup mengkhawatirkan. Jadi kita nih di samping masalah COVID, tapi juga ada masalah narkoba. Di tengah situasi narkoba yang saat ini boleh dikatakan masih cukup memprihatinkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka tentu kita harus berpikir kira-kira bagaimana langkah-langkah setidaknya melindungi diri dan keluarga kita, lingkungan kita, sekolah kita dari narkoba. Itu yang barangkali menjadi tugas kita bersama-sama. Karena narkoba adalah masalah yang komprehensif, masalah yang perlu melibatkan banyak pihak, perlu melibatkan seluruh unsur termasuk pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, pemerintah, semua harus kompak bersatu untuk melawan masalah narkoba. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari masalah narkoba, bisa keluar dari masalah pandemi COVID itu. Itu yang kita harapkan. Baik, perlu saya sampaikan kepada seluruh anak-anak mahasiswa kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita berada dalam sebuah negara yang sangat indah. Kita berada dalam sebuah negara yang sangat indah, kepulauan, luas juga, pemandangannya indah, alamnya juga yang sangat kaya raya, alhamdulillah. Dan kita juga berada dalam posisi gerbang lalu lintas dunia, laut dunia. Maka ini juga sangat menjadi potensi untuk menjadi wilayah tujuan dari berbagai negara. Pulaunya ada 17.504 pulau, luar biasa. Dan luar biasa nih adik-adik yang suka kita, atau mungkin saya juga suka rekreasi ke pantai. Ternyata kita punya pantai yang panjangnya 108.000 kilometer garis pantai. Wah,
Itu luar biasa. Nah, kita juga alhamdulillah untuk mengakses antar pulau, antar wilayah, kita sekarang juga punya bandara yang cukup banyak. Bandara kita itu sekarang, Bu, atau adik-adik adik siswa, ada 237 bandara. 34 adalah bandara internasional. Kita bisa akses langsung ke luar negeri. Ini tentu adalah merupakan faktor yang membuat negara kita dari segi pembangunannya akan maju. Cuman sayang, dalam 2 tahun ini kita terhambat oleh masalah pandemi COVID. Dan tentu bukan untuk negara kita aja, berseluruh negara di dunia. Nah, kita juga punya penduduk yang sangat besar. Kita ambil positifnya bahwa 262 juta penduduk ini adalah sebagai kekuatan ekonomi negara kita, kekuatan pertahanan kita. Kalau penduduknya sehat, nah, penduduknya punya pendidikan yang sangat baik, usia harapan hidupnya cukup panjang. Nah, tetapi saat penduduk ini ada yang menjadi penyalahguna atau penarkoba, maka ini menjadi masalah. Nah, ini justru tidak produktif, malah akan menjadi masalah. Karena apa? Narkotik itu masalahnya komprehensif. Ada berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada sosial, perilaku, norma agama. Itu kalau orang sudah menjadi penyalahguna narkoba. Nah, tentu jumlah ini akan menjadi sekalipun 3,3 juta, tapi ini akan menjadi berdampak. Nah, adik-adik harus tahu bahwa kita 197,6 juta penduduk kita Indonesia adalah usianya usia produktif. 10 sampai 59 adalah usia produktif, adik-adik. Nah, maka usia produktif ini kalau ini bisa diberdayakan secara baik, yang usia sekolah, usia pendidikan, dia bisa belajar dengan baik, yang bekerja juga kerja yang produktif, nah, insya Allah ini adalah pembangunan kita akan sangat luar biasa hasilnya. Baik, ini kondisi Indonesia. Indonesia, Pak Presiden sudah menyampaikan pada tahun 2015, Indonesia adalah negara saat ini kondisinya darurat narkoba. Kenapa darurat? Karena ini. Karena angka prevalensi narkoba, pengguna narkoba masih cukup tinggi. Semua segmen, semua strata sosial bisa menjadi penyalahguna narkoba. Termasuk adik-adik mungkin beberapa minggu yang lalu berita orang yang nggak disangka-sangka pakai narkoba, ternyata pakai narkoba, ditangkap oleh penegak hukum. Ini. Jadi narkoba itu bisa menyentuh, bisa mengancam semua segmen strata sosial, strata ekonomi. Nah, maka jangan anggap sepele. Ah, saya makan cuma nyoba. Berawal dari nyoba itulah justru menjadi malapetaka. Karena akan ada pengulangan-pengulangan untuk menggunakan selanjutnya. Sehingga akhirnya sampai menjadi pecandu narkoba. Itu adik-adik. Nah, ini Pak Presiden menyatakan, Indonesia sudah betul-betul sangat darurat narkoba. Narkoba belum selesai, timpal juga dengan namanya masalah pandemi COVID. Walaupun ini global, dunia ini. Ini menjadi sebuah situasi di mana kita nggak boleh menyepelekan masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Itu. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan narkoba, adik-adik punya peran. Karena masalah narkoba itu kata dunia, kata WHO, kata UNODC, itu ada faktor demand dan supply. Nah, ini saya ngomong di sekolah, ini kena saya anggap itu adalah angka permintaan. Jadi para penyalahguna narkoba yang jumlahnya mencapai 3,3 juta atau 1,77%, ini akan dijadikan sebagai pasar oleh para penyuplai. Siapa penyuplai? Bandar narkoba. Siapa demand-nya? Demand-nya ada pelajar, ada mahasiswa, ada pekerja, ada ibu rumah tangga, macam-macam. Bahkan mungkin ada penegak hukum. Oknum tentunya itu. Nah,
Nah, sekarang bagaimana menghentikan peredaran narkoba? Maka kita harus menjadi ambil bagian. Contohnya kita nih sekolah Cindramata mengadakan kegiatan seperti ini. Ini dalam rangka apa? Menyetop, jangan demand-nya meningkat. Jangan sampai adik-adik yang saya anggap masih bersih ini akan menjadi calon-calon pengguna narkoba. Maka Pak Guru atau sekolah alhamdulillah menyelenggarakan bagaimana pendidikan sejak dini tentang narkoba. Sehingga begitu ada lingkungan yang salah yang nawarin, oh tidak, ini narkoba bukan zat yang bisa dicoba-coba. Karena sekali mencoba akan ada kemungkinan peluang untuk menjadi pecandu. Karena akan ingin mengulang dan mengulang kembali menggunakan narkoba. Itu. Jadi untuk menghentikan suplai narkoba kita harus jangan menjadi calon pengguna narkoba. Nah, kalau yang sudah terlanjur segera kita melaksanakan rehabilitasi. Jangan sampai keterusan. Itu. Nah, ini pernah ada penelitian katanya. Ini dulu sekian tahun yang lalu penelitiannya. 10 tanda kehancuran zaman akibat perilaku remaja. Nah, saya akan menggarisbawahi saja terkait dengan satu yang sering menonjol, 2, 3 atau yang sering menonjol. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Contohnya tawuran antar sekolah. Ini tidak boleh terjadi. Apalagi siswa Cindramata. Nah ini. Jadi ini tanda kehancuran zaman. Jangan sampai kata gara-gara, wah ini kan sekolah saya, harga diri. Harga diri yang mana? Tidak ada untuk membela harga diri dengan cara fanatik kelompok atau peer group. Demi harga diri. Harga diri itu akan meningkat kalau ini sekolah ini sukses dalam Olimpiade Matematika. Ya. Sukses dalam rangka menghantarkan siswanya lulus untuk masuk ke perguruan tinggi. Lulus siswanya sukses dalam rangka olahraga, seni. Nah, itu harga diri meningkat, bukan dengan cara tawuran. Nah, kekerasan. Itu. Jadi fanatisme kelompok itu tolong dihindari. Selanjutnya, poin ke-7. Meningkatnya perilaku remaja yang merusak diri dengan cara menyalahgunakan narkoba dan seks bebas. Ini yang dulu kalau dengar orang pakai narkoba, nah 25 tahun yang lalu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit. Sekarang lebih mengerikan. Kok remaja usia SMP, SMA sudah pakai sabu. Padahal harganya cukup mahal. Dari mana itu? Nah, artinya pengguna narkoba usianya lebih muda. Ini nggak boleh terjadi. Inilah mungkin yang disebut dengan ciri kehancuran remaja, kehancuran zaman. Jadi kalau saat ini kita menjadi bagian yang menjadi penyalahguna narkoba, berarti kita ikut andil dalam hal rusaknya generasi. Karena apa? Kalau kita sudah menjadi penyalahguna narkoba, agak boleh dikatakan sulit untuk meraih atau mencapai cita-cita. Karena apa? Produktivitas kita dalam hal belajar juga pasti terganggu. Interaksi sosial adik dengan ibu guru, dengan bapak guru, dengan teman sebaya, dengan orang tua pasti akan terganggu. Karena nanti akan saya uraikan bagaimana orang yang sudah menjadi penyalahguna narkoba atau sudah mulai coba-coba pakai narkoba. Jadi kita perlu pengetahuan tentang deteksi dini. Apakah teman kita, apakah lingkungan kita sudah menjadi bagian yang menjadi penyalahguna narkoba atau coba-coba pakai narkoba atau tidak. Nah, kalau sudah berarti segera lakukan langkah-langkah penting. Di antaranya adalah segera berhenti dengan cara minta bantuan tenaga yang ahli di bidang itu. Datang segera ke klinik misalnya ke BNN terdekat untuk rehabilitasi, untuk konsultasi atau datang ke rumah sakit yang ada layanan terkait dengan penanganan narkoba. Itu. Jadi jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan makin hari makin kecanduan. Selanjutnya, tujuan daripada deteksi dini adalah mengenali secara dini remaja atau anak yang mempunyai ciri-ciri kelompok risiko tinggi. Siapa yang kelompok risiko tinggi? Kelompok risiko tinggi itu biasanya anak yang sudah merokok sejak usia dini. Kenapa? Orang pengguna ganja itu, ganja hampir semuanya diisap. 99% mungkin